wonten Tengah Lawu nyambut kali. Nggih. Terus Mbah nuwun panjenengan kersa rawuh wonten iki nggih dados kehormatan kula. Aduh, kalau mati luruh ilmu nih. Nggih para kadang-kadang paneman. Dados kedatangan Iya, yang Lawu. Saya penasaran dengan perjalanan panjenengan dulu, katanya kan pernah jalan kaki sambil membawa 7 air sumber di Lawu sampai ke Istana Merdeka. Waduh, ini boleh minta tolong untuk diceritakan. Oh iya. Ini bahasa Indonesia nggih. Nggih, nggak apa-apa. Mungkin maskernya bisa agak ditarik. Jadi pada dasarnya ketika saya sebagai orang yang dilahirkan di tanah Jawa ini, saya mencoba memahami apakah Jawa itu. Jawa adalah sebuah peradaban sejak zaman es hingga detik ini masih muncul terus peradaban Jawa. Sehingga ketika para leluhur dulu pernah berkata, pernah bersabda, bahkan menjadi sabda, ketika peradaban sudah hancur nanti akan kembali kemudian setelah 500 tahun kemudian. Itu istilahnya para leluhur sudah meramalkan, atau nek Jawa disebut jongkok. Nah, ketika jongkok itu leluhur memberikan jongkok atau meramalkan. Lalu bagaimana bisa terjadi kalau tidak dijangka? Lalu suatu ketika saya itu prihatin di wilayah lingkungan Gunung Lawu. Sekitar Gunung Lawu itu peradaban itu mulai hancur, mulai terkikis. Karena di situ di Gunung Lawu, puncak Gunung Lawu, itu adalah tempat spiritual bagi masyarakat Jawa. Jawa yang dalam arti sudah memahami makna yang sesungguhnya, substansi atau esensinya. Jawa kui adalah sebuah pemahaman, kesadaran yang dimensi 1 sampai dimensi tidak terbatas. Jadi dimensi kesadaran yang memahami ruang dan waktu. Nah, makanya di sana ada puncak 4 kiblat, yaitu Argo Dalem, Argo Demilah, Argo Tiling, Argo Puluso. Ada 4 itu. Nah, ketika saya di puncak itu ada suara, saya dapat penglihatan bahwa Indonesia dimulai dari Sukoharjo. Saya nggak tahu waktu itu apa ini Indonesia dimulai dari Sukoharjo. Dan jangka leluhur itu akan kembali. Jawa bakal bali Jawi. Jawa dalam arti pemahaman hidup, Jawi dalam arti yang lebih, yang daya linuwe, yang berlebih. Seperti pendopo ini adalah tempat ruang di mana manusia Jawa perlu memahami jati dirinya ketika disentok. Nun sewu panjenengan sedaya kalau wau saking luar. Saya dari Sentok. Ketika jenengan rawuh wonten mriki, kula Sugrata wonten pendopo. Pendopo niki wonten pintunipun, daya terbuka. Jawa adalah ketika di ruang pendopo dari Sentok, dari tempat meditasi, dari tempat manunggaling kawula Gusti, dari tempat berjamaah dengan Gusti. Lalu ada tamu datang dari luar, pinarak di pendopo, lalu ego saya letakkan di sebuah sentong. Saya datang dengan wudhu nglegeno terbuka. Jadi apapun adanya ya seperti ini. Saya seperti ini. Inilah ingsun. Ya. Ketika memahami di Ponorogo, memahami di Sentong sehingga wudhu terbuka. Lalu ketika terbuka, menerima siapa saja yang datang. Dengan niat apa saja kita mau menerima, sehingga di situ kita bisa sharing, kita bisa berbagi berdasarkan rasa kasih, sehingga ketika tamu sudah kembali dan saya kembali, yang Jawa tadi kembali
Sentong menjadi Jawi. Karena makanya dari aksara Jawa yang Jawa, aksara Nglegena, lalu ketika sudah berinteraksi di pendopo, lalu menjadi Jawi karena dapat pemahaman atau pengetahuan tambahan dari luar, menjadi Jawi. Makanya Jawa yang Nglegena dikasih wulu pemetu, ada tambahan, ada nilai plus menjadi Jawi. Lalu ketika di Gunung Lawu tadi, saya mendapat penglihatan seperti itu, saya mendengar suara seperti itu, ternyata itu suara leluhur. Kowe sapa saya gitu. Kok wani ngongkon aku sapa? Aku ngerti sejatine ingsun. Aku ragaku kuwi mung ibaratnya itu bumi ini, itu physically. Tapi aku ngerti sapa sejatine ingsun. Aku kuwi duwe Gusti Allah. Artinya Tuhan Sang Maha Pencipta sing eneng sing nyiptake aku ana itu mergo Sang Maha Pencipta. Lah kowe sapa? Aku leluhurmu. Biyen leluhurmu pernah njongko. Ning yen ra mbok jangkah jongkone leluhurmu ora bakal lakon. Kamangka aku wis bacut nyabdo Jawa bakal bali. Sok 500 tahun. Saiki wis panjine. Makanya ketika itu saya mencoba merenungkan, lalu saya pelan-pelan dan proses kedalamannya saya tulis di dalam sebuah kitab saya sendiri dalam proses itu. Lalu saya mencoba mewujudkan, karena nek tak petung pikir karo rasa bener, rasanya penak jongkone simbah kudu dijangka bakal bali, sehingga peradaban yang hancur ketika Brawijaya sirna ilang kertaning bumi itu bukan hanya sebuah kerajaan yang hancur, tapi sebuah peradaban yang hancur. Jawa, masyarakat Jawa, orang-orang Jawa tidak tahu Jawa, tidak paham dengan dirinya, tidak paham dengan lingkungannya, bahkan ketika merasa mengenal Tuhan justru berperang dengan bom segala macam. Makanya waktu itu saya akan menjangkah jongkomu, Mbak. Yen kowe iso gawe candi ya aku iso gawe. Kudune aku luweh saka kowe, Mbah. Jadi ora kowe tok, Mbah, sing iso gawe peradaban. Aku ya iso. Gitu. Ning aku njaluk restu Mbah tak jangkae supaya jangkamu iso kelakon. Mbah dadine aku ora ngerti. Tak hitung nganggo rasa, nganggo pikir. Ning nek rasa karo pikir ora tak lakoni ora dadi. Mung wedi kogek-kogek. Ya ora. Benar atau tidak harus. Makanya dengan tak lakoni saya menjangkah, saya melaku dari puncak Gunung Lawu ke Baduy, bahkan sampai ke Monas, ke Istana Merdeka, bahkan sampai ke Baduy itu karena itu. Lalu disitulah saya waktu itu tidak ajak-ajak, karena ini perjalanan spirit saya. Kalau ada orang lain ya, kalau sama saya tidak tahu hasrat atau niat orang lain, tapi karena ini perjalanan spirit saya sendiri. Meskipun kemudian ketika saya berangkat naik itu ada yang mengikuti. Jadi orang desa Anggras Manis di atas Candi Cetro itu mengikuti dari orang tua sampai anak-anak. Sudah 35. Lah, ketika saya naik puncak Gunung Lawu, saya mengibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh seorang perempuan, karena saya ingin spirit Nusantara merah putih, spirit Majapahit, dan dijahit oleh seorang ibu, karena para nabi, para orang-orang linuwe yang perkasa itu lahirnya dari seorang ibu, dan ibu di sini saya maknai adalah ibu bumi ini. Makanya saya meminta restu para leluhur, saya ngambil tanah dari puncak Lawu, dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya bungkus dengan kain, lalu saya mengambil air juga dari puncak gunung Jawa Tengah dan Timur. Saya masukkan ke dalam peti, lalu setelah sampai puncak saya mengibarkan bendera, berdoa minta restu para leluhur, semoga diijabahi, direstui oleh Tuhan. Lalu saya berjalan turun. Ketika turun sampai ke Solo, saya dipertemukan di keraton
kasunanan. Itu tidak dalam rencana pikir saya, tapi realitanya seperti itu. Saya juga harus menerima karena mereka mengapresiasi. Iya. Nah, dalam perjalanan ini kenapa saya mengambil tanah dan air? Karena pemahaman saya ketika saya memahami gunung adalah sebuah peradaban bangsa agraris, lalu ketika air adalah sebuah peradaban maritim, dan pemahaman Gunung Segoro ketika memuliakan gunung, memuliakan bumi ini, dan ketika memuliakan air, spirit leluhur Gunung Segoro itu adalah memuliakan kehidupan itu sendiri. Makanya dengan tanah dan air saya bawa ke Istana Merdeka, bukan Istana Negara. Karena saya dalam konteks hati saya itu, saya tidak ada urusan dengan negara, saya tidak ada urusannya dengan politik, saya tidak ada urusannya dengan partai, bahkan saya tidak ada urusannya dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu ketika dalam perjalanan itu saya dipertemukan oleh orang Baduy dari Cirebon. Di situ saya karena tidak dapat air, meskipun saya sudah singgah ke makam Syekh Siti Jenar Lemah Bang yang ada di Cirebon, petilasannya. Lalu juga di Kadilangu, petilasannya Sunan Kalijaga. Ternyata juga tidak direstui oleh alam ini. Lalu ke Keraton Kasepuhan juga tidak direstui. Justru di Keraton Kasepuhan saya bertemu dengan orang Baduy luar, namanya Olot Samah. Lalu saya diajak ke Baduy, diberi tanah dan air, tapi ada ritual sedikit. Dia diajak ritual, lalu dia dikasih tanah dan air. Nah, prosesnya saya dalam hati, ketika dalam pikir, perhitungan pikir saya itu, yen mlaku rono tak hitung kira-kira 2 minggu 10 hari lah, dengan fisik itu 10 hari. Tapi dari gunung ke Jakarta itu. Dari gunung ke Jakarta, bukan ke Baduy. Estimasi awal 10 hari. 10 hari. Iya. Itu dengan wabah, bahkan sampai dengan lari. Itu pemikiran saya, itu saya paksakan. Tapi ternyata itu saya dalam niatnya orang 10 dino, 2 minggu juga enggak apa, sebulan juga enggak apa-apa, 2,5 tahun juga enggak apa-apa, bahkan setahun enggak apa-apa. Itu niat saya hanya berdoa untuk bangsa. Jadi saya tidak ada urusannya dengan negara, saya tidak ada urusannya politik, partai segala macam, urusannya dengan bangsa. Bagaimana bangsa ini sejahtera, urusannya begitu. Jadi saya dengan niatan sakti tae, semoga saya bisa sampai, dan saya hanya akan mengadakan ritual berdoa mengelilingi Monas. Dalam pikiran saya, Monas itu adalah Gunung Segoro. Itu simbol peradaban bangsa saya, Gunung Segoro. Simbol kemuliaan bumi dan air, tanah dan air. Nah, makanya saya di situ, lalu ketika di Cirebon ketemu pemangku adat di Baduy, saya dikasih tanah dan air, diajak ritual. Setelah dikasih tanah dan air, saya dihantar ke Monas. Lalu setelah sampai di Monas, saya harus minta izin dengan kepala komandan di sana. Lalu waktu itu diperbolehkan ketika sama orang Baduy itu. Tapi kan saya harus nunggu kawan, karena dia setelah nanti sampai di Monas, saya juga akan menjemput, saya juga akan ikut. Makanya waktunya saya tidak tahu kapan dengan komandan keamanan. Lalu setelah orang Baduy tadi, saya menunggu sampai 3 hari. Ternyata teman dari Solo datang setelah 3 hari. Waktu itu datang, hari pertamanya itu tidak ketemu, meskipun saya sudah di depan pintu Monas, di depan Istana Merdeka. Lalu hari kedua nyari lagi nggak ketemu, padahal saya tetap di situ. Lalu hari ketiga pagi-pagi benar baru ketemu, dan saya minta izin kepada komandan keamanan Monas Dalam. Ternyata tidak boleh. Padahal ketika orang Baduy menghantar saya minta izin boleh.
Saya mencoba menjelaskan kenapa saya jauh-jauh dari gunung membawa tanah dan air hanya berdoa untuk bangsa. Ternyata tidak boleh. Terus Mama Sofi, seorang perempuan, juga mencoba menjelaskan, juga tidak boleh. Lalu teman saya yang namanya Caimin juga menjelaskan tidak boleh. Saya mencoba menjelaskan kembali, juga tidak boleh. Akhirnya saya nekat, saya sujud, saya berdoa. Intinya saya hanya berdoa untuk bangsa-bangsa tadi. Akhirnya saya sudah itu selesai. Saya pamit, saya ke Istana Merdeka. Dan setelah sampai Istana Merdeka, air dan tanah yang saya bawa, saya berikan kepada ibu, Mama Sofi itu. Tapi saya nyebutnya bukan Mama Sofi, tapi Ibu, perjalanan jangkane simbah wis tak jangka. Saiki sekarang tanah dan air saya kembalikan kepada ibu. Mama Sofi itu yang tak anggap ibu itu tadi nangis. Ibu bukan ibu Mama Sofi, tapi ibu adalah ibu Pertiwi saya itu. Dia tambah nangis. Lalu ketika dia semakin mengucurkan air mata jatuh ke tanah itu, saya bilang, Bu, ibu tolong berkata sepatah, dua patah kata. Nanti saya akan melakukan, karena ibu sudah berkata sepatah dua kata, itu menjadi sabda. Lalu air itu diberikan kepada saya. Dia bilang, curahkan di Istana Merdeka dari titik sana garis bangunan ruang Istana Merdeka sampai ke sana. Lalu betul saya itu sambil saya berdoa ngitung itu sampai pas di titik itu habis air yang dari